Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Hermita Trinda Saragi, saya dari Universitas Evarina, Pematang Siantar, Prodi PGSD semester 5. Adapun video kali ini, saya ingin memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Literasi Sekolah Dasar oleh dosen pengampu Dr. Melisa Asima Sidaputar MPD. Baik, pada video kali ini, di sini saya ingin memaparkan sebuah buku, yaitu materi pendukung literasi, di mana buku ini ditulis oleh Dr. Luli Nasrullah MSI dan teman-temannya. Baik, adapun buku ini membahas tentang literasi, di mana pada daftar buku ini berisi 6 bab. Pada bab 1, menyiapkan generasi Indonesia pada abad ke-21, yaitu poinnya membahas tentang generasi digital. Nah, pada bab kedua, literasi digital sebagai kecakapan hidup, yaitu membahas tentang pengertian literasi digital, prinsip dasar membangun literasi digital, dan indikator digital. Pada bab ketiga, yaitu membahas sasaran dan strategi literasi di sekolah, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Pada bab keempat, yaitu gerakan literasi digital dalam keluarga. Pada bab kelima, gerakan literasi digital dalam masyarakat. Pada bab keenam, penutup daftar isi. Nah, pada bab pertama tadi, yaitu poinnya pentingnya literasi digital. Nah, sejak zaman dahulu, literasi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia, dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Nah, pada zaman prasejarah, manusia hanya membaca tanda-tanda alam untuk berburu dan memperhatikan diri. Mereka menulis dengan simbol-simbol dan gambar baruannya di dinding gua. Nah, sering dengan berubahnya waktu, berkembanglah taraf pemikiran untuk membuat kode dengan angka dan dengan huruf manusia dikatakan yang mampu berpikir. Nah, pemikiran tersebut akhirnya melahirkan suatu kebudayaan. Proses pengembangan literasi berasal dari mulainya dikenal tulisan yang pada saat itu menggunakan perekaman sebagai media untuk menulis. Perkamen adalah alat tulis pengganti kertas yang dibuat dari kulit binatang. Nah, perkamen biasanya digunakan untuk halaman buku. Pada awal 5 Masehi, interaksi manusia dalam proses literasi sudah mengenal saling tukar informasi melalui posma. Seiring waktu dan berkembang teknologi, misalnya ditemukan mesin cetak kertas menjadi salah satu media untuk menyebarluaskan informasi. Perkembangan teknologi tidak hanya berbentuk komputer atau perangkat informasi, tetapi juga berupa kemajuan yang pesat juga terjadi pada sisi perangkat lunak. Pada awal pemakaian komputer, aplikasi Windows yang mempunyai aksesibilitas yang ramah pengguna. Mulailah bermunculan aplikasi pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk media digital. Nah, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal pentingnya yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, menghitung, dan disiplin ilmu lainnya. Menjadi literal digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat mengirim pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengkolaborasi, mengkomunikasi, dan bekerja sesuai dengan etika. Nah, dan memenuhi kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab kedua, yaitu literasi sebagai kecakupan hidup. Nah, di sini pengertian literasi digital. Menurut Paul Gutter, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi pada tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui printer komputer. Nah, sementara itu, Douglas A.J. Belsaw dalam versinya What is Digital Literacy pada tahun 2011 mengatakan bahwa ada 8 elemen
esensial untuk mengembangkan literasi digital. Nah, salah satunya kultural. Kultural yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jenjang dari komunikasi di dunia digital. Yang kelima yaitu kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh, kritis dalam menanggapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, pada poin kedua yaitu prinsip dasar pengembangan literasi digital. Nah, menurut UNESCO, konsep literasi digital mengunjungi dan menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Misalnya, dalam literasi TIK, yang merujuk pada kemampuan teknis yang memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen masyarakat sejalan dengan berkembangnya budaya serta pelayanan publik berbasis digital. Nah, konsep literasi digital sejalan dengan teknologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi seperti membaca, menulis, menghitung, yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif, dan sebagainya digital. Nah, prinsip dasar pengembangan literasi digital yaitu seperti pemahaman. Apa itu pemahaman? Maksudnya bagaimana? Nah, prinsip pemahaman dari literasi digital adalah pemahaman tentang yang meliputi kemampuan untuk mengabstrak ide secara implisit dan eksplisit dan remedia. Nah, yang kedua, saling ketergantungan. Apa itu saling ketergantungan? Nah, prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaksud bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi. Nah, yang ketiga, fakta sosial. Berbagai tindak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Nah, yang keempat, yaitu kurasi. Berbicara tentang kurasi, yang keempat, kurasi. Berbicara tentang kurasi, yang keempat, kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode Save to Read Later. Merupakan salah satu jenis literal yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai, diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Nah, pada poin ketiga, indikator literasi digital, yaitu seperti indikator literasi digital di sekolah, di budaya sekolah, di masyarakat. Nah, pada bab 3 yaitu gerakan literasi digital sekolah. Nah, sasaran gerakan literasi di sekolah yaitu basis kelas, basis budaya sekolah. Nah, basis kelas itu gimana? Nah, satu, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Nah, basis budaya sekolah itu jumlah dan waktu bahkan bacaan dan alat berkelas digital. Nah, setelah itu frekuensi peminjaman buku pada pinjaman digital. Nah, literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran integrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkendala dengan sistem belajar mengajar. Nah, pada penguatan kapasitas fasilitator, yaitu penguatan aktor atau fasilitator literasi di lingkungan sekolah, ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengajar, guru, dan tenaga pendidikan tentang literasi digital. Nah, pada poin ketiga, di bab 3, perluasan akses sumber belajar dan mutu dan cakupan peserta belajar, yaitu 1. Penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. Penyediaan komputer dan akses internet di sekolah merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era literasi digital ini. Yang kedua, penyediaan informasi melalui media digital. Penyediaan layar dan papan informasi digital dan beberapa strategis di lingkungan sekolah dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dalam pengetahuan digital literasi. Nah, kita memasuki bab keempat.
Gerakan literasi digital di keluarga. Sasaran gerakan literasi di keluarga yaitu tujuan dari pengetahuan budaya literasi digital di keluarga, terutama bagi anak-anak adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kreatif positif dalam menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan budaya literasi digital di keluarga. Selain itu, digital literasi yaitu media digital dalam menggunakan dan mengolah media digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat untuk membina keluarga. Nah, literasi digital dalam keluarga yang lebih spesifik adalah yaitu meningkatkan jumlah dan variasi, bahkan literasi digital meningkatkan frekuensi membaca bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Meningkatkan jumlah bacaan literasi digital dibaca oleh anggota keluarga lain dan meningkatkan frekuensi akses anggota keluarga terhadap pengguna internet secara bijak. Nah, meningkatkan intervensi permohonan media digital dalam berbagai kegiatan keluarga dan acara-acara lainnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital yang aplikasi berdampak pada keluarga yang aktif. Nah, pada bab kelima yaitu sasaran gerakan literasi digital dalam masyarakat. Kecerdasan bermedia di masyarakat sangat penting saat ini. Penggunaan media digital di dunia telah menjadi gaya hidup yang terkomunikasi dan teknologi informasi. Nah, pertumbuhan media digital memungkinkan penggeseran perilaku masyarakat. Keterbukaan internal di media sosial tidak dibentangi dengan kecerdaan bermedia untuk menganalisis data konten yang ada. Nah, tujuan literasi digital pada masyarakat yaitu mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikatif dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan yang menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, literasi digital juga bertujuan untuk menggunakan media, informasi, dan transaksi elektronik. Nah, dan kebiasaan, selain itu terdapat juga sasaran spesifik yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik, meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan literasi yang dibaca oleh masyarakat setiap hari, dan meningkatkan jumlah partisipasi aktif, komunikatif, lembaga atau instansi. Nah, adapun poin ketiga dari bab 5 yaitu pelantikan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Yang keempat, sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. Poin kelima dari bab 5 yaitu peningkatan perlibatan publik, di mana sharing session perlibatan para pemangku kepentingan digital literasi. Nah, yang terakhir yaitu penguatan tata kelola, yaitu 1. Pembuatan kesepakatan dan aturan, kedua, pengelolaan anggaran khusus dalam dana desa. Pada bab ke-6 yaitu penutup. Adapun isi penutup pada bab ke-6 adalah pengembangan literasi digital dapat dilakukan di ranah sekolah, keluarga, masyarakat. Dengan literasi sekolah, siswa, guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan untuk mengakses dan memahami serta menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringannya. Dalam literasi digital keluarga, orang tua merupakan garda terdepan dalam proses literasi digital di ranah keluarga. Literasi digital dalam masyarakat dapat dikembangkan melalui kelompok pengajian, PKK, Karang Taruna, komunitas hobi, dan organisasi masyarakat. Literasi digital merupakan alat penting untuk mengatasi berbagai persoalan sosial seperti pornografi dan perundungan atau bullying. Literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan, keahlian, dan keterampilan. Nah, pembelajaran literasi digital juga harus melibatkan pemahaman mengenali nilai-nilai universal yang harus didapati oleh pengguna seperti kebebasan berekspresi dan privasi, keberagaman budaya. Nah, yang terakhir pada buku ini yaitu daftar pustaka. Saya akan mengirimnya di video ini. Sekian dari video saya. Jika ada kata atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.